Oke guys, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah, kali ini gue pengen ngebahas tentang yang namanya flash disk ya teman-teman. Jadi salah satu perangkat penyimpanan juga sama kayak SSD dan hard disk juga. Nah, tapi di sini bedanya kayaknya dia ukurannya mini dan lebih sering digunakan secara eksternal ya. Jadi fungsinya agak berbeda. Tapi masih sama-sama media penyimpanan permanen. Oke. Jadi sebenarnya ya flash disk ini sendiri juga memiliki teknologi yang hampir sama atau mirip ya sama lah dengan SSD gitu loh. Nah, emang ya bang. Nah, makanya daripada kalian sudah mulai tidak penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, flash disk dan IC ya judulnya gue tulis di sini karena memang gue pengen menekankan di mana bahwa flash disk ini juga menggunakan teknologi yang sama dengan SSD. Kita mulai dari namanya dulu ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kan kita mengenalnya dengan flash disk gitu kan. Kalau di barat biasanya dikenal dengan USB flash drive. Jadi seharusnya nama lengkapnya adalah USB flash disk atau USB flash drive. Tapi flash disk juga nggak apa-apa. Bukan FFD ya, bukan FDD ya teman-teman, itu beda lagi nanti yang piring yang CD itu. Nah, jadi yang membedakan di sini udah jelas ya kalau dari namanya USB flash drive atau USB flash disk, inilah yang membedakan yang mana dia ini menggunakan konektor atau adapternya atau interface-nya atau antarmukanya menggunakan port atau colokan USB gitu. Nah, USB flash drive ini kalau dibongkar di dalamnya juga terdapat yang namanya controller chip atau chip controller. Ya udah pastilah, nggak mungkin nggak ada. Di dalamnya itu pasti ada teman-teman. Gimana bang? Bukannya bentukannya kecil ya? Flash disk? Emang bisa dibalik teman-teman. Jadi biasanya satu sisi tuh tempatnya chipnya controller biasanya lebih kecil ukurannya, dan dibaliknya lagi ada yang namanya ya ini IC flash memory tipe NAND. Nah sama kan dengan SSD kemarin, IC-nya itu menggunakan flash memory tipe NAND. Udah sama betul kan? Biasanya sih kalau flash itu satu kotak gitu doang, satu. Kalau SSD kemarin yang gue tunjukin tuh kan contoh ya, contohnya tuh ada dua, ada juga yang banyak gitu. Jadi flash disk ini bisa kita bilang lah kayak SSD tapi tipe bocil gitu loh. Jadi SSD yang udah dibocilkan banget gitu. Tapi secara fungsi juga sebenarnya agak beda ya dengan SSD. Kayak contohnya ini kan cuma bisa dipakai eksternal doang gitu. Karena juga biasanya flash disk tuh nyimpennya kan nggak sebanyak SSD gitu. Jadi penyimpanannya juga kecil. Kalau masalah kecepatan banyak lah ya yang mempengaruhi, ada chip controller dan lain-lain sebagainya. Untuk masalah sistem alur datanya dia, mekanisme baca tulis data atau simpan data itu seperti ini teman-teman. Jadi setiap perintah yang masuk itu akan dari USB. Tergantung ya kita mau pakai HP, misalkan ada OTG di situ yang rubah adapternya. Jadi dari HP perintah masuk ke lewat portnya USB-nya, kemudian bukan port sih ini. Ya interface USB-nya kemudian masuk ke chip controller untuk diatur atau disimpan atau ditulis di IC-nya. Ini sorry kalau tulisan gue rada jelek, gue rada ngantuk tadi soalnya. Maklum ya untuk tulisan dokter. Oke, jadi kalau misalkan videonya tersimpan di flash disk bang, mau gue putar di HP gue, gimana caranya? Pakai OTG kan, tap masuk. Berarti video anda kan ada di IC ini, karena IC ini merupakan media penyimpanannya. Nah jadi perintah dari ponsel atau HP kalian, smartphone kalian, Android kalian tuh masuk ke sini lewat USB ya, kemudian ke controller untuk mengambil data yang ingin kalian putar atau video yang ingin kalian putar tadi di IC, diambil, ditarik ke controller lewat sini, barulah masuk ke HP. Untuk masalah pemutaran kayak di di komputernya atau di HP-nya, di perangkat yang digunakan untuk memutar video itu tadi nanti gue jelaskan kapan-kapan alur datanya mereka. Nggak sekedar langsung dari USB masuk ke HP langsung keputar juga enggak teman-teman, kayak masuk ke HP langsung diputar di komputer enggak juga, ke laptop juga enggak gitu. Jadi ada alur datanya juga gitu loh. Sih sama kayak mereka juga ada kayak flash disk ini juga kan ada mekanisme
alur datanya. Jadi jalan datanya itu kayak gimana sih gitu. Apa simsalabim langsung anu kan nggak mungkin. Nah, jadi memang canggih sih teman-teman ya. Kalau kata gua IC itu sangat-sangat hebat ya. Indonesia sendiri gua rasa ya masih berapa tahun lagi mungkin baru bisa bikin IC sendiri ya. Jadi ya gitulah kenyataannya. Karena memang gue kemarin waktu bahas tentang apa prosesor yang masih berupa apa seperti IC itu teman-teman ya, yang miliknya 8086 apa kalau nggak salah, apa gue lupa. Itu prosesornya masih kayak apa IC gitu yang kotak-kotak gitu ya. Itu ada yang komentar begini katanya, Indonesia mah bisanya bacot doang, bisanya ngomong doang. Coba suruh bikin IC kagak bisa katanya. Gue nggak tahu apakah dia mengatain gue apa gimana. Yang jelas kalau misalnya dia mengatain gue juga setuju kok itu, bahwa ya Indonesia ini cuma bisa bikin apa make doang gitu loh. Coba suruh bikin IC kalau bisa gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru ini bisa kali ya, kalaupun kita nggak menang di bidang teknologi minimal kita menang di bidang yang lain kayak gitu loh. Tapi ya nggak mungkin juga sih semua bidang akhirnya ke teknologi ya. Mau bidang apa namanya pertanian, kemudian perikanan, kelautan juga ujung-ujungnya pasti ke teknologi. Oke, jadi gua rasa sekian dulu pembahasan dari gua. Apabila belum jelas silahkan komentar aja teman-teman, ntar gue bikinkan lagi videonya biar lebih jelas. Kalau emang video ini bermanfaat jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jadi gua admin Parastu mengucapkan jangan lupa untuk terus belajar agar bisa tercapai impianmu. See you.